simpel dari pisang. Nah, kalau bosan makan pisang yang itu-itu aja, yuk kita buat cemilan kawan-kawan. Buatnya pun simpel dan bahannya sederhana. Saatnya mulai. Mana pertama? Pisang habatus sauda madu. Hai kawan-kawan. Nah, kali ini Ade mau bikin resep baru lagi deh. Di sini Ade pakai pisang kepo ya kawan-kawan. Nah, pisangnya ini Ade iris-iris dulu. Untuk ukurannya kalian boleh tipis ataupun yang tebal. Kalau Ade sih tipis-tipis gitu aja, tapi nggak terlalu tipis juga sih. Tuh yang kalian di video tuh. Tuh coba lihat kan kawan-kawan. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu menggunakan alat-alat dapur harus minta bantuan orang tua ya kawan-kawan. Nah, kalau semuanya udah diiris-iris kayak gini, lanjut kita buat pertepungannya. Di sini ada gunakan tepung terigu 3 sendok makan, tepung beras 3 sendok makan juga, kemudian habatus sauda ini sekitar 1 sendok makan, kemudian ada tambahin madu 3 sendok makan. Ada pakainya madu yang kayak gini ya kawan-kawan. Kalian boleh pakai madu apapun. Kemudian aduk-aduk. Kemudian di sini ada pakaiin juga susu cair sekitar 5 sendok makan. Kalian boleh ganti santan kalau suka. Nah, kemudian diaduk-aduk lagi. Dan ada tambahin juga air secukupnya. Kemudian aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, di sini ada tambahin lagi 1 sendok makan tepung tapioka. Kalian boleh skip ya yang ini. Kemudian diaduk-aduk. Nah, untuk airnya itu disesuaikan aja ya kawan-kawan. Jadi untuk adonannya itu agak-agak kental gitu. Terus di sini Ade nggak pakai lagi gula pasir ya kawan-kawan. Ade cukup pakai madu aja untuk perasanya. Nah, di sini ada tambahin lagi habatus saudanya sedikit. Soalnya masih ada sisa di piring tadi. Nah, kemudian lanjut kita masukkan pisang yang udah kita iris tadi. Nah, aduk-aduk lagi sampai semuanya bersatu padu. Nah, aduk-aduknya ini harus hati-hati ya kawan-kawan, biar pisangnya nggak hancur. Nah, kalau kalian suka tepungnya agak lebih banyak, boleh kalian tambahkan lagi. Nah, kalau semuanya udah tercampur merata, saatnya kita goreng. Untuk ukurannya terserah kalian aja kawan-kawan. Kalau suka yang besar-besar, ya pakai 1 sendok makan muncung aja. Tapi kalau suka yang kecil-kecil, ya pakai setengah sendok makan aja. Kalau ada sesuai selera aja ya kawan-kawan. Ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, jangan lupa dibalik. Nah, jangan kaget ya kawan-kawan. Ini cepat banget coklatnya. Soalnya kan pakai madu. Setelah ngobrol panjang lebar, tarat, udah jadi deh. Mau dengar kriuknya enggak kawan-kawan? Tuh, dengar kawan-kawan, kriuk banget. Mau dengar lagi? Mau nggak? Oke, 1 kali lagi ya. Tuh, ya kan? Nah, ini pun aromanya, Masya Allah wangi banget loh kawan-kawan. Mana kedua, bolu pisang lembut. Punya pisang kematangan di rumah, jangan langsung dibuang ya kawan-kawan. Kita buat jadi cemilan aja nih. Nah, pertama-tama dikupas dulu pisangnya ya kawan-kawan. Nah, pisangnya ini ada pakainya pisang Ambon dan 10 buah pisangnya. Nah, bahan selanjutnya ada telur. Nah, telurnya dipakai 2 butir. Kemudian di sini ada susu cair plain. Ada pakai 1 aja ya. Yang satunya lagi diminum. Nah, kemudian ada pakaiin gula pasir 2 sendok makan muncung. Lalu ada tumbuk-tumbuk deh. Tumbuk-tumbuknya boleh pakai apapun ya kawan-kawan. Kalau kalian mau blender boleh juga. Kalau ada lebih suka dibejek-bejek pakai gelas kayak gini aja. Kemudian kalau sudah halus sisihkan. Lanjut ada kocok 2 butir telur di tempat yang terpisah. Kocoknya kocok lepas aja ya kawan-kawan. Nah, lanjut ada ayak, vanili, baking powder, dan baking soda. Semuanya dicampur bersama 11 sendok makan muncung tepung terigu. Tepung terigunya ada tuang bertahap ya kawan-kawan. 5 sendok makan dulu. Kemudian ada selang-seling dengan susu cairnya. Nah, kalau udah dituang, kita aduk-aduk deh sampai merata. Aduknya ada nggak punya teknik khusus ya kawan-kawan. Ada cuman aduk-aduk biasa aja. Nah, lanjut di sini ada tuangkan telur yang sudah kita kocok lepas tadi. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, lanjut ada tuangkan minyak kelapa
kelapa 11 sendok makan. Lalu aduk-aduk lagi sampai minyaknya nggak ada yang mengendap di bawah. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya udah diolesi margarin. Ada tuangnya separuh aja ya kawan-kawan, soalnya separuhnya lagi Ade mau buat yang rasanya coklat. Nah, untuk coklatnya Ade beri bumbu spekuk dan bubuk coklatnya Ade beri 5 sendok makan muncung. Ingat diayak ya kawan-kawan, biar nggak ada yang menggumpal. Jangan lupa diaduk-aduk ya sampai rata. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan yang udah sebelumnya diolesin mentega juga. Nah, karena ada rasa coklatnya terlalu banyak, jadi makanya sisanya Ade taruh di atas adonan yang putihnya tadi buat jadi motif-motifnya gitu. Hehe. Nah, untuk membuat motifnya Ade cuma pakai tusuk sate kayak gini ya. Terus diputar-putar aja. Hehe. Kalau udah, saatnya kita masukkan di dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan tadi. Nah, untuk adonan coklatnya Ade masukin di paling yang bawah. Terus kalau untuk adonan campurnya Ade masukin di yang paling atas. Jangan lupa ditutup dan masak sampai 45 menit. Kalau mau sampai 50 menit juga boleh. Nah, udah matang nih kawan-kawan. Gampang kan? Selamat mencoba di rumah. Menu ketiga, pisang epe. Tadinya sih Ade mau bikin pisang geprek, tapi pisangnya lumayan mateng. Jadi Ade yang bikin pisang epe aja deh. Setelah semua pisangnya udah dikupas, lanjut kita panaskan pemanggangnya. Lanjut kita panggang deh pisang yang udah kita kupas tadi. Nah, di sini untuk pisangnya Ade pakai pisang kepo ya kawan-kawan, atau di daerah Ade biasanya dibilang pisang manurung, atau kalau di Wakatobi namanya pisang abu-abu. Nah, sambil menunggu pisangnya mateng, di sini ada yang mau kukus juga kelapa setengah tuanya. Ada pakein garam sedikit ya kawan-kawan. Kalian boleh skip ya kalau nggak suka pakein garam, karena garamnya ini opsional aja. Nah, lanjut ke pisangnya tadi. Nah, ini pisangnya ingat kita harus balik-balik ya kawan-kawan, biar merata matangnya. Matang merata maksudnya. Hehehe. Ini tuh pas banget loh kawan-kawan dengan cuaca hari ini hujan-hujan. Nah, sambil menunggu pisangnya matang, kita siapkan dulu alat gepreknya. Nah, ini dia alat gepreknya yang sudah dibuatkan sama omnya Ade yang pernah ada video itu loh. Nah, kalau kedua sisinya udah setengah matang kayak gini kawan-kawan, lanjut kita geprek deh. Gepreknya harus pelan-pelan ya kawan-kawan, soalnya panas. Nah, gepreknya itu satu persatu ya kawan-kawan, kayak gini nih. Nah, jadi pisangnya itu kita masukkan di plastik makanan ini, lalu kita geprek deh. Nah, untuk melakukan ini nggak perlu effort ya kawan-kawan, soalnya gampang banget. Jadi nggak perlu pakai tenaga dalam penuh. Tuh, coba lihat kawan-kawan, ada aja bisa tuh, dan langsung pinyak pisangnya. Hehehe. Tapi kalau yang ini kayaknya ada terlalu bersemangat banget deh kawan-kawan. Jadi makanya pisangnya minyak banget. Oke, kita lakukan lagi ya di pisang lainnya. Kali ini Ade mau lakukannya nggak terlalu ditekan, biar agak tebal gitu. Nah, di sini Ade balik ya kawan-kawan. Tapi sebenarnya nggak dibalik pun nggak apa-apa tuh. Nah, ini dia hasilnya kawan-kawan. Tuh, coba lihat, cantik kan? Rapi. Nah, lanjut kita panggang kembali deh. Jangan lupa dibalik juga ya kawan-kawan. Nah, panggang sisi keduanya ini nggak perlu lama-lama ya kawan-kawan. Lanjut kita nikmati. Nah, di sini udah ada gula merah kentalnya. Kemudian ini dia pisangnya yang udah kita panggang tadi. Nah, ini ada cicipin satu aja dulu ya kawan-kawan. Kemudian ada taburin kelapa yang sudah Ade kukus tadi. Ade pakainya sedikit aja, soalnya qadarullah Ade lagi batuk. Lalu kita siram sama gula merah kentalnya. Nah, ini dia season yang paling seru nih kawan-kawan. Icip-icip. Masya Allah, ini aromanya wangi. Terus pisangnya juga mantap. Gampang kawan-kawan. Selamat mencoba di rumah. Alhamdulillah wa syukurillah. Gimana? Simpel kan kawan-kawan cara buatnya? Jadi kalau punya pisang di rumah dan bosan dimakan gitu aja, kita olah aja kawan-kawan. Selamat mencoba di